ini keren nih, sekarang udah 2. Tapi gue jadi lebar bener ini, kalau lu bagus Beb, lu begini. Aduh ya Allah, bener-bener. Cek aja lah ya. Cek aja, kita memang begini adanya. Gimana ya Allah, kalau aku lihat ya seorang Lily Berta ya pemirsa ya, jadi memiliki very strong karakter ya. Udah lama aku kenal dia, mungkin puluhan tahun ya, ketahuan deh usianya. Jadi mami-mami berapa? Dari 2003 ya? Iya, 2003. Lama sejak aku di Senturi kan, Beb. Sebelum di Senturi. Oh pas iya, di Senturi itu benar-benar. Ya. Jadi kita kenalannya karena saya itu seorang public relation hotel dan Ibu Lili ini beliau adalah seorang wartawati atau wartawan. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, ya ampun pemirsa beneran. Kalau misalnya menjadi salah satu teman daripada Ibu Lili Berta di Facebook, pasti setiap harinya tuh nunggu-nunggu komen apa lagi sih yang mau diposting. Beneran. Selain memiliki karakter selain memiliki karakter yang very very strong ya, saya melihat beliau adalah seorang wanita yang kalau kata orang Jawa Sri Kandi, membesarkan anak itu Mohan, anaknya tuh pemirsa ya Allah kecil-kecil ya, tulisannya cantik banget. Dia lelaki namanya Mohan, tapi tulisannya cantik, maksudnya very rapi. Jadi sekarang kita No, itu tulisan aku. Oh itu tuh. Iya, dia nggak begitu tulisannya. Jadi dia kan mau exam, dia mau ulangan kan. Terus bahannya itu dari buku langsung, dia nggak mau ngerangkum. Jadi karena bahannya itu hampir 60 halaman, akhirnya aku lah rangkum itu sampai dipres jadi 15 halaman. Oh. Dikerjain maminya. Keriting jarinya, Bo. Ceritain dong, ceritain mungkin bagi mami-mami yang di Malaysia, dan juga saya juga ingin memperkenalkan Mami Lili kepada salah satu teman media yang di sini, yaitu Bapak Agus Setiawan. Gimana sih Mbak Lili, ceritakan tentang dirimu yang tadi saya bilang, kenapa sih seorang Lili itu memiliki karakter yang kuat? Dengan komen-komen yang pedes-pedes. Gimana, dari mana ya ceritanya ya? Panjang, sepedes cabai. Tapi berisi pemirsa gitu. Ayo cerita. Bukan dongeng. Oke. Hai, selamat sore teman-teman di Malaysia. Saya Lili. Jadi saya berteman sama Shanti Muzaffar ini udah lama sekali ya, udah tahun 2000-an, mungkin 2001 ya, sekitar tahun itulah, udah mau 20 tahun kan ya. Terus waktu itu kita tugas di masing-masing, jadi beliau di hotel, saya kebetulan waktu itu menjadi jurnalis di salah satu media di kompas.com waktu itu. Jadi ketemu, akhirnya dari situ jadi teman. Nah, abis itu siaran juga di radio yang sama, di Pesona FM juga. Which is masing-masing pekerjaan punya uniqueness sendiri. Kalau kami di jurnalis pada zaman itu juga kan karena belum ada belum ada sosial media gitu ya, terus belum pokoknya belum bisa record pakai smartphone yang kayak gini. Belum ada Zoom. Betul. Jadi semuanya manual dan nggak ada selfie, bener nggak? Kita nggak ada selfie. Kita siaran aja. Betul. Jadi aku inget banget dulu liputan tuh pakai handphone Nokia sejuta umat itu loh ya. 5200 apa 5211? Iya, itulah, lupa lah serinya. Jadi nggak ada sama sekali bener-bener bisa motret apa segala macam gitu, nggak ada. Jadi memang zaman dulu itu ya jadi jurnalis tuh tantangannya kayak gitu. Jadi kita bawa tape recorder gitu ya, jadi kalau ada narasumber kita rekam. Tapi karena waktu itu masih cukup konvensional, pada zaman itu sih udah keren ya punya tape recorder ya kan. Tapi kalau dibandingin sama sekarang, Bo, cetek. Jadi aku selalu
Ini apa tuh namanya, melakukan dua hal. Jadi yang rekam sama mencatat sendiri kan. Kita punya notes gitu. Karena pernah beberapa kali temenku anak dari media lain itu dia ngerekam aja tanpa mencatat, tahu-tahu rekaman hilang. Benar ya, itu Itu dia. salah satu preventif yang bagus banget ya. Betul, jadi selalu itu. Jadi kalau dibilang kalau cerita pengalaman banyak lah ya. Santi juga kan punya apa cerita malang melintang di dunia PR dia. Kita tuh jurnalis itu ya jam-jam kalau bercanda tuh jam kerjanya itu hampir sama lah ya, keluarnya hampir sama kita. Jam-jam 8:30 gitu kan ya. Coba dulu, nah akhir jam kerjanya itu yang nggak pasti. Iya. Jadi kalau jam 2 ya kan? pagi gitu kan. orang udah bukan siskamling lagi gitu kan. Jadi kita udah sampai tempat kerja, orang belum bangun, kita pulang juga pada saat orang lagi tidur. Iya, makanya jadi kalau dulu bercandaannya teman-teman sesama jurnalis ya, kalau ditanya lo kerja jam berapa gitu, jadi jawabannya selalu 9 to mampus, jadi jam 9 sampai mampus, maksudnya nggak ketahuan gitu akhirnya jam berapa. Nanti tagline-nya, caption-nya aku bilang ya, wartawan ya jam operasional wartawan adalah jam 9 tuh mampus. Iya, karena terus dulu lucu ya, karena kan aku kos itu dulu di Ben Hill, which is Ben Hill itu paling deket sama kantor. Jadi kalau ada liputan apa-apa tuh pasti aku kebagian aja gitu. Lili tolong, Lili ini gitu. Jadi dan ada ready. yang iya, dan harus ready kan gitu. Dia memang kan kalau jurnalis tuh nggak beda-bedain cowok, cewek semua sama liputannya. Betul. Kan dulu aku liputan banyak di Polri, terus juga di seputar kota Jakarta lah gitu ya. Cuman kebanyakan di Polri. Nah waktu itu pada zamanku baru-baru jadi reporter itu kan lagi seringnya ada bom kan ya di Jakarta. Betul. Nah itu jadi akhirnya aku lah banyak di situ gitu. Banyak di bom. banyak liputan bom. Jadi aku ingat banget pas bom Marriott di Jakarta itu yang pertama itu aku liputan dari jadi gini, pagi itu pada hari itu aku ingat sekali kami ke bandara karena ada liputan tentang narkoba yang dimasukin di para layang kalau nggak salah ya nah jadi kita berangkat pagi-pagi dari rumah itu jam 6 gitu, enggak malah bukan jam 6, 4:30 kayaknya ya. Jadi sampai sana harus ada rilis tepat waktu kan biasanya di Bea Cukai, kita ke sana udah nih jam kira-kira jam 8 jam 9 udah selesai kita pulang. Jadi itu ada banyak teman-teman dari media lain gitu. Nah terus waktu itu ada salah satu pengusaha ya kalau tidak salah Manimutu Manimaren waktu itu terjun dari apartemennya kan waktu itu. Bunuh diri waktu itu ya. Kita langsung bablas itu mau menuju ke TKP tempat itu pada hari yang sama. Ya betul. Nah terus tapi waktu itu dikabarin dari kantor ke Polda aja dulu minta datanya beliau. Udah kita ke Polda. Nah saya ingat banget itu deket-deket jam 11 kalau nggak salah ya. Baru nyampe beberapa menit gitu, atau bunyi kencang banget dong gitu, itu langsung lari, dan itu bom di Marriott itulah. Jadi saya sampai di sana itu 11 kurang dikit deh. Itu yang masih terhitung orang pertama. Jadi yang paling pertama dapat liputan pada hari itu ya, pada waktu itu tuh adalah Antv. Dirimu, Antv. Bukan, Antv dulu. Habis itu baru aku sama temanku dari Detikcom. Nah, iya, jadi baru 3 media itu dan kita belum tahu ini apa nih, tahu-tahu jadi udah sampai sana itu
ketika saya sampai sana tuh saya masih ingat banget itu lagi evakuasi. Jadi kan di Hotel Marriott itu kan sebelahan sama waktu itu gedung Pro XL ya, ada itu juga kan. Nah, di sana pada waktu itu juga tempat mangkalnya taksi apa dulu ya? Express taksi kalau nggak salah, bukan? Express ya, yang putih. Dan mereka lagi ngangkut supir-supir itu lagi bareng-bareng ngangkut korban bom. Ada ekspatriat, ada apa segala itu pokoknya udah crowded banget. Aku inget sekali. Nah, jam 11 itulah kemudian di peristiwa itu aku liputan sampai besoknya lagi. Jadi nggak pulang sama sekali. Nggak pulang, jadi di lokasi. Nggak pulang. Jadi di lokasi jadi waktu itu ada banyak sekali orang datang ke situ, pejabat, ada Kapolri, ada Kapolda kan, ada gubernur. Waktu itu gubernurnya masih Pak Sutioso, Kapolrinya masih Pak Dai Bahtiar, dan Kapoldanya masih Pak Makbul kalau tidak salah. Nah udah, jadi liputan sepanjang hari di situ aja. Enggak di situ aja sih, jadi pindah-pindah. Jadi aku disuruh seputar dari Hotel Marriott ke Polda Metro, abis itu ke Mabes Polri, ke rumahnya Kapolri, balik lagi ke situ. Untuk mencari tahu lah kan, mencari sumbernya, follow up-nya. Jadi tengah malam itu nongkrong aja di situ di lokasi sama beberapa. Nah lucunya sementara media lain tuh udah ganti orangnya. Ini dari tempatku gue doang. Saat itu kompas.com ya, dari kompas.com ya. Iya, saat itu kompas.com. Udah, jadi besokannya sekitar jam, sekitar jam 8 atau jam 10 pagi aku baru pulang. Itu pun ke ke kos, cuman mandi, ganti baju, berangkat lagi. Ya ampun, jadi gitu bener-bener kehidupan seorang wartawan ya, hidupnya udah ngekos, makan juga udah tarsop-tarsop, bener gak? Ya kan, udah gitu bisa sampai di TKP atau tempat lokasi kejadian, bisa sampai nginep di situ, tidur di situ nggak berasa ya, ngantuk nggak berasa ya? Enggak, waktu itu malah nggak tidur sama sekali kan, karena kan kita kalau lagi kayak gitu ya, situasi kayak gitu, itu kan progresnya kan kadang-kadang ada menit-menit, ada 1 jam kemudian tahu-taau dapat bukti apa, nah itu kita update. Jadi aku inget banget pada hari itu beritaku tuh 30, tahu nggak? 30 berita. Ada sekitar 30 berita. In one day. Ngeri banget kan ya. Jadi orang-orang tuh rata-rata kan satu reporter kan biasanya ya berapa sih Raya sehari paling 8, 10 kalau zaman dulu ya. Nah terus yang lucu lagi 30. Jadi pada waktu itu, hari itu, karena ledakannya kan kenceng banget tuh. Sinyal semua kan rusak ya, sinyal sinyal itu hancur. Nah, aku nggak bisa ngirim jadi nggak bisa laporan by phone. Iya, karena itu kan online. Terus, jadi gimana tuh? Jadi akhirnya zaman itu belum ada WA segala macam, yang berfungsi kan cuma SMS tuh. Jadi aku ngetik berita lewat SMS waktu itu. Oke. Bener-bener yang dan itu bingung gitu. Aduh, dan itu kalau udah lewat SMS berarti dari kantornya yang akan mengcopy paste ya, masuk ke website. Berarti benar-benar harus yang teamworknya tuh harus memang luar biasa harus cepat juga ya. Iya, jadi apa tuh namanya, benar-benar yang nggak kebayang waktu itu. Jadi kayak gitu, itu baru satu di antara pengalaman lain ya. Jadi pernah tuh juga saya cuti nih beneran 3 hari kan cuti. Salah. belum waktu itu belum punya pacar. Jadi waktu itu tuh cuti tuh niatnya bener-bener yang niatnya pengen nonton, kerimbat, pokoknya senang-senang kan. Nah pada hari, saya lupa deh hari pertama atau kedua cuti gitu, baru sampai rumah itu terus redakturku telepon, dia tanya, Lili kamu di mana gitu. Di rumah kan aku cuti. Terus dia bilang gini, cutinya ini ya ditangguhin aja, itu Tommy Soeharto ketangkep waktu itu ya. Jadi waktu itu Tommy Soeharto tuh ketangkep, jadi aku harus liputan, akhirnya udah cutinya batal gitu aja. Jadi sore itu
sore itu aku berangkat ke Polda Liputan, dan di sana udah rame banget. Dan tau nggak, aku akhirnya nggak pulang, jadi nginep di depan penjara Polda. Di depan penjara Polda itu Untuk duduk nungguin, berjajar. ya, berjajar Karena untuk nungguin itu kan narasumber berita itu ya, besar. Betul, itu berita besar banget kan pada saat itu ya. Jadi anak mantan presiden ditangkap waktu itu kan dugaannya karena kepemilikan senjata api gitu kan. Betul. Itu udah pokoknya crowded banget. Belum lagi pada saat kalian berdesak-desakan ya untuk mengejar berita, benar gak? Pada when you running and then among so many journalists and then how you can get that news gitu kan. Oh my god. Dan itu nggak tidur lagi. Sering banget. Lupa lah, pokoknya saya ingetnya tuh ada di depan penjara itu. Ada di depan penjara Polda. Jadi gitu, sebenarnya sih kalau ingat sekarang ya, kalau ini lagi tuh review sekarang, gila juga dulu ya, masih bisa hidup aja karena hebat. liputannya tuh bener-bener yang belasan jam lebih bahkan, dan kita tuh cuman yang makan juga kalau inget aja, saking antusias gitu kan ya sama jadi kayak misalnya tuh kita mau pergi makan. Mau apa, terus gini, nanti kalau kita makan ada yang ini, ada yang muncul, nggak jadi makan akhirnya. Sampai kayak gitu ya. Nah dulu kita sistemnya jadi akhirnya kerjasama tuh sama teman-teman media lain, titip-titipan, jadi mereka beli makan, ada yang beli makan, kita patungan, terus kita jagain tipnya dia. Jaga kandang bahasanya. Iya, jaga kandang, bener-bener. Ya Allah, nah itu sih seru banget ya kehidupan. Kalau dulu kan dulu itu cikal bakalnya juga banyak media baru ya, zaman itu loh ya. Jadi kayak Metro TV segala macam itu kan baru tuh, baru tumbuh, baru keluar. Jadi itu rame banget. Jadi kalau kita, yang saya ingat dulu ya, kalau liputan itu bisa kali 30 media, itu rame banget gitu. Banget ya Allah, 30 media. Gitu. Oh my God. Nah itu kapan pacarannya? Nggak kepikiran, tapi itu kita bersosialisasi loh tetap. Jadi ada hubungan pertemanan yang sangat baik di antara kita semua tuh. Jadi kayak misalnya gini, kan kita sehari-hari tuh ya nongkrong, jadi istilahnya ada di desk kan ya. Jadi kalau kan ada desk politik, desk ekonomi, desk nasional gitu-gitu kan ya. Nah, kita nongkrong dengan teman-teman yang sama. Habis itu akhirnya kan jadi beneran berkawan kan, yang tadinya cuman say hi gitu, lama-lama jadi beneran berkawan, dan akhirnya kita bikin banyak kegiatan sendiri supaya nggak jenuh. Jadi misalnya saling bantu, misalnya wah nih masih lama nih, gue titip dulu ya tipnya, mau kerimbat, akhirnya kerimbat. Dan kadang-kadang juga tukeran berita, nggak mungkin nggak kayak gitu, misalnya lu udah ngeliput berita. Ini itu juga oke, ada tukeran berita kayak gitu, tapi maksudnya tuh kita akhirnya menciptakan kegembiraan sendiri, tau gak? Kayak misalnya ikut kerimbat bareng yang gitu, terus udah gitu cari diskonan sepatu gitu kan, dulu kan zaman diskonan sepatu. Iya kan, jadi orang kita saling tukeran. Iya, kalau saya bisa lihat kehidupan kalian nih sebagai seorang wartawati benar-benar apa adanya, tapi penuh dengan ya begini deh gue, tapi happy, fun. Termasuk cari sepatu pun ya udah, yuk kita cari diskonan, nggak ada yang malu gitu kan istilahnya. It's very amazing life. Terus kalau udah beli gitu, kalau nggak gitu kan stres ya. Iya. Nunggu panggilan aja. Jadwal kerja yang nggak karu-karuan. Jadwal kerja yang nggak karu-karuan. Kadang kita lagi nunggu misalnya ada tersangka siapa gitu kan, misalnya kaitannya sama bom. Mau ada tersangka baru nih, atau ada yang ditangkap mau dibawa ke Mabes Polri misalnya. Kita lagi nunggu, tahu-tahu ada kasus lain. Tahu-tahu ada koruptor ditangkap. Jadi itu makin lari-lari.
Iya, jadi Lari-lari ke mau sana nggak mau. kemari. Oh, oke. Iya, ke sana kemari. Dan itu kan kalau kita nggak happy, stres Mm-mm. aja bawaannya. Stres. Nah, konsentrasinya kan harus bagus ya. Kita bisa Betul. ada kalanya kayak misalnya kalau lagi berita banyak itu ada misalnya ada 6 kasus, 6 berita berbeda gitu ya. Terus kita harus follow up 6-6-nya juga kan kantor nggak mau tahu kan. Jadi Iya. kayak gitu. Tekanannya tuh tekanan yang memang besar sehingga kalau misalnya lu nggak bahagia ya susah Ya gitu. udah, susah gitu ya. Oh, Sementara kita kan harus berhubungan sama narasumber juga, nah terus itu juga kita dia. mesti Bikin kerja cerita bareng. juga, ya kan? Iya, Bikin tulisan juga wawancara kan. juga, kerja bareng sama media lain harus hubungannya harus baik sama mereka gitu. Jadi supaya saling bantu gitu. Nah, Wow. terus bagian-bagian lucunya juga banyak. Jadi kayak saking seringnya nih nongkrong, akhirnya kita bikin arisan. Arisan, arisan 100 Bener. ribuan waktu itu. Nah, Ya arisan 100 Allah. ribuan itu yang ikut ada 40. Jadi, Lumayan deh, 4 juta apa ya. namanya? Pada waktu itu Sih tuh beli sepatu eh, lagi, nggak perlu diskon deh. sekali narik itu 2 orang. Jadi Oh, oke, 2 juta. orang pada teman-teman kan jadi pada semangat tuh datang Iya, liputan kan, betul. karena saking pengen dapat arisan. Bukan karena Terus liputannya ya. iya, jadi kadang-kadang tuh lagi males liputan, cuman udah ayo itu yuk apa gabung aja ngeriung-riung gitu lucu kan. Terus udah gitu eh, aku kalau misalnya bawa dulu karena saking buat melepas jenuh kan ya, bawa ini ular tangga, terus ular tangga terus main, terus orang-orang pada pingin teman-teman yang lain ada Ya kameramen ada apa, ampun. gue pinjem dong gitu, akhirnya aku sewain 3.000. Ya, 3.000 per 2 jam. Ada aja loh ya. yang mau. Oh ya, Jadi ada aja yang mau, iya. fun banget Lumayan ya, ya. so much ya. Nah tapi gitulah. Jadi itu hal-hal yang apa sih? Fun ya. Sedikit dari ya yang kita bikin fun kayak gitu. Terus juga Tapi stresnya juga banyak ya. stresnya banyak banget. Kayak misalnya Ngejar dulu deadline. aku ya ngejar deadline. Kalau online sih sebenarnya bukan ngejar deadline karena dia deadline-nya tiap waktu kan ya. Apa tuh namanya running terus. Nah, tapi memang dia cepat sistem kerjanya dan itu kadang-kadang juga merusak kesehatan juga jadinya mungkin kita kurang tidur. Iya, betul. Macam-macam. Jadi, dulu pernah saya udah selesai nih liputan terus pulang kan ke kosan. Pulang aja setengah 12 malam ya kan. Terus tidur tengah malam kebangun karena ada info dari kita kan punya sumber-sumber gitu ya, dari kepolisian dari mana-mana lah kita emang berhubungan baik. Waktu itu dikasih tahu, kamu lagi di mana gitu. Terus saya bilang ya di kos Pak, tidur. Terus udah gitu, jadi kebetulan si narasumber saya tuh bilang gini, mau datang ke sini nggak? Nih bentar lagi mau ada yang muncul nih gitu. Itu setengah 3 pagi, akhirnya kan gambling ya Mbak. Akhirnya ke sana. Nah ke sana waktu itu siapa? Saya lupa deh. Pokoknya ada salah satu pejabat mantan Kabulok waktu itu yang ditangkap untuk kasus korupsi. Setengah 3 pagi belum mandi, jadi benar-benar pakai kaos aja, ditutupin jaket, pakai celana jeans, terus cuci muka, udah langsung bablas, nggak bedakan nggak apa gitu. Tapi waktu itu akhirnya saya dapat pertama jurnalis pertama yang liput itu, baru kemudian lain dapat ya kayak gitu-gitu lah ya. Sama aja sih sebenarnya sama PR juga bahwa kita kan unsur ketepatan, terus juga hubungan baik itu kan jadi kunci ya. Betul. Bekerja kan di mana-mana. Sama ini gitu. Sih, betul. Sama misalnya kayak tadi narasumber sampai mau telepon ke kita, itu udah meaningful loh. So itu sangat meaningful. Iya, so meaning at least dia udah ada trust ke kita dan dia udah convert dia memberikan berita itu ke kita lah, istilahnya ke wartawan itu. Wow, luar biasa ya. Nah terus kehidupan lainnya gimana?
kehidupan lainnya ya dijalanin aja. Tapi beneran loh, Jadi tuh kelihatan you are so excited kalau udah cerita, memang wartawan tuh in your blood lah. Terus sekarang tapi gimana kerjaannya? ya sekarang Diputus. sekarang sih di kantoran. Aku tuh sekarang di kantoran di salah satu perusahaan IT di Jakarta. Tapi passion menulis tetap. Jadi Tetap kayaknya itu is in your blood. iya benar. Jangan. Jadi memang karena aku juga kan kalau dulu ya kalau kita di media itu kan kita nggak boleh istilahnya side job ya ngerjain nggak ya boleh ya? nggak Oke, boleh oke. karena kan takut ada konflik interest gitu ya. Nah sekarang karena sudah tidak lagi di sana, jadi saya memelihara passion itu dengan banyak bantuin istilahnya klien-klien lah ya. Jadi kayak bikin menulis buku, terus exploring banyak hal deh. Jadi menulis itu saya juga bantuin misalnya nulis press release, terus juga nulis buku, terus kemudian ngajar juga ngasih training menulis kayak gitu-gitu. Apa tuh namanya? Sebelum pandemi itu kebetulan ngasih training menulis untuk teman-teman di Kementerian Keuangan. Jadi di sana ada kewajiban dari Bu Menteri Sri Mulyani bahwa karyawan di kementerian itu harus menulis gitu dalam jumlah tertentu sehingga mereka akhirnya dikasih training kayak gitu. Nah, terus juga belum lama bulan September lalu juga saya ngasih training menulis di media sosial juga untuk Pemprov DKI humasnya kayak gitu-gitu. Jadi memang kalau zaman sekarang nulis itu memang satu hal yang makin dibutuhkan ya karena kan kita sesuai bidang pekerjaan masing-masing itu memang harus bisa mendeskripsikan tentang perusahaan kita kalau swasta ya. Terus kalau kayak kementerian atau instansi gitu mereka juga harus bisa mendeliver message supaya punya konten-konten yang positif untuk publik ya. Iya, dan tahu nggak sih sejak kita pakai Zoom kenapa? Karena ya sudah dibatasin 10 menit udah harus. Betul. That's why. So kita nanti cari tahu ya kenapa di Facebook nggak bisa. Jadi hutan kita tetap harus bicara lagi on Facebook karena your cerita is very excited dan is passion me so much gitu loh. Jadi dikap aja dulu siap-siap. Jadi ini bentar lagi lab. Oke, terima kasih banyak ya udah diundang. Terima kasih banyak ya. So stay tune ya Mami, stay tune karena nanti kita undang lagi Mami have to talk ya in front of you on Facebook. Thank you ya Mbak Lili. Bentar lagi udah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.